Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, di video pagi ini coba kita review saham Antam ya. Saham Antam ini termasuk kemarin turunnya cukup dalam ya. Dan posisinya sekarang di 1885 ya. Kira-kira bagaimana? Apakah masih berpotensi turun lagi atau bisa rebound? Nanti kita lihat secara teknikal dan juga isunya bagaimana ya. Kalau misalnya harga komoditas Antam dan nikel itu turun, ya otomatis saham-sahamnya juga turun ya. Antam, MDKA juga turun. Kalau secara mingguan ini sudah turun dari harga 2000 ke 1885. Bulanan juga turun terus, 3 bulanan ini sudah di bawah, 6 bulan juga sudah di bawah, tapi masih di atas harga terendahnya ya, 1770. 1 tahun ini masih di bawah ya, sempat menyentuh di 1540 ya teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke Antam, tetap gunakan money management yang ketat ya. Misalnya dibawa turun, tunggu di 1766 atau di 1540 ya. Kalau 1540 teman-teman boleh beli banyak ya di situ ya, kalau misalnya dibawa ke situ ya. Kalau teman-teman yang sudah punya Antam di harga tinggi ya sebaiknya average down ya. Kalau misalnya nggak average down ya, teman-teman bisa beli Antam di pakai sekuritas lain ya. Nah, ini 3 tahun masih naik, 5 tahun juga masih di atas ya. Newsnya apa? Antam, produksi ferronikel Antam aneka tambang meningkat. Terus ke statistiknya coba, IPS-nya naik, net profit 2,6 triliun, dividennya 38 ya, bulan Juni 2022. Kemungkinan 2023 ini di bulan April ya, April atau Mei. Nanti kita tunggu RUPS-nya. Secara teknikal ya, MDKA juga turun kalau nggak salah. MDKA kemarin sempat naik ya. MDKA naik di 4100, tapi secara bulanan juga turun. 6 bulanan masih naik, 1 tahun masih naik, 3 tahun, 5 tahun masih naik. Ini chartnya lebih bagus ya dibandingkan Antam ya ini ya. Sekarang kita lihat di Mirai. Oh ya, bagi teman-teman yang belum punya akun di Mirai, bisa buka akun Mirai, klik di link deskripsi ya, nanti akan dikontak oleh tim marketing dari Mirai ya. Antam secara chart ya, MACD masih mengarah ke bawah ya, jadi masih ada potensi untuk turun ya teman-teman, tunggu dulu, sabar. Terus secara teknikal coba kita lihat, ini udah di bawah MA5, MACD sell, stokastik buy ya, karena memang sudah turun jauh. Foreign, kita lihat foreign jualan terus ya teman-teman, tunggu dulu kalau mau beli. Ini sudah di bawah MA 200 ya teman-teman, jadi ini trennya saham Antam ini sudah downtrend ya, di bawah MA 200 ya. Jadi lebih baik tunggu dulu, atau kalau misalnya sudah rugi ya nanti di average down atau dijual saat harga ini naik sedikit ya. Ini lebih bagus kalau misalnya ini tembus ke 2000 lagi ya, ini lebih aman. Tapi kalau di bawah 2000 dia akan bisa dibawa turun lagi ya. Secara daily memang ini lagi turun semua ya Antam ini, lebih banyak turunnya. Terus ini hampir sama dengan MDKA ya. MDKA chartnya juga turun semua ya teman-teman, ini turun. Secara teknikal
MDKA sudah di bawah MA 200 ya. Jadi keluar dulu kalau saya lebih baik keluar dulu nih. MDKA Antam ini lebih baik kita keluar dulu. Tunggu sentimen positifnya baru nanti kita masuk lagi ya. Kalau kita lihat ya sentimen positifnya itu harga emas, harga nikel kayak gitu ya. Harga emas. Kita lihat harga emas turun ya. Harga emas ya naik sedikit lah 0,65 ya. Ini enggak signifikan, tapi kalau secara kita lihat grafik mingguan ini masih di bawah ya teman-teman. Ini masih di bawah. Nah itu dari harga 1860 sekarang udah 1819. Jadi masih sentimennya masih kurang bagus ya. Kita lihat harga nikel. Harga nikel juga turun. Kalau kita lihat 1 minggu ini sebenarnya sudah naik ya dari 2050 sekarang 2100, tapi secara trennya sudah turun ya. 1 bulan coba kita lihat tuh turun banyak ya. Ya ini sentimennya ya teman-teman. Untuk saham-saham yang berkaitan dengan komoditas kita tuh memang harus gunakan stop loss ya. Kalau misalnya sudah turun lebih dari 5% ya udah cut loss dulu. Nanti kalau harga di bawah turun baru kita beli lagi ya. Karena memang secara tren seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita hold lama gitu, nggak bisa ya. Memang harus naik turun seperti ini ya. Dalam 1 tahun itu ada yang harga tertinggi kemudian harga terendah ya. Jadi kita tetap harus gunakan stop loss ya. Kalau misalnya dia turun lebih dari 5% ya udah cut loss saja. Nanti masuk lagi di harga bawah. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review saham Antam pagi ini dan MDKA ya. Tetap hati-hati dalam investasi saham karena investasi saham itu sangat berisiko. Lebih baik gunakan duit yang dingin ya, jangan pakai margin ya. Kalau pakai margin tuh nanti resikonya terlalu besar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.